ini kan menarik nih kalau kita lihat. Pagar laut sudah perlahan-lahan dibongkar oleh Angkatan Laut ya, walaupun belum semua sudah perlahan-lahan dibongkar. Tapi kan tidak seharusnya kita berpuas diri dengan adanya pencabutan pagar ini ya. Dengan adanya pembongkaran pagar untuk sementara. Yang kita pengen ini bahwa ada tindakan nyata dari aparat hukum, siapa pelaku intelektual dari pemagaran laut. Kan pasti ada pelaku intelektualnya yang menyuruh. Bukan kita mencari pelaku yang memasang pagar laut, tapi siapa yang menyuruh, siapa yang punya kepentingan terhadap pagar laut itu. Kalau menurut Bung Qasim nih melihat, ada nggak yang bisa kita duga-duga siapa orang yang punya kepentingan ya, punya kepentingan untuk memasang pagar laut tuh di sekitaran PSN PIK. Ini kan pagar laut ini masuk dalam area ya di sekitaran PSN Pantai Indah Kapuk 2. Kalau kita lihat kan kita bisa menduga-duga deh. Apakah ini ada kaitannya nih dengan Aguan dan lain-lainnya yang punya kepentingan terhadap PSN PIK 2. Kalau Bung Qasim sendiri melihat nih ya sebagai pengacara yang melakukan gugatan nih terhadap Aguan. Apa kira-kira maksud dari dilakukannya pemagaran laut, dan kemudian yang kedua, kira-kira siapa nih yang bisa kita duga-duga punya kepentingan terhadap pagar laut ini? Iya, untuk menjawab siapa sih yang punya kepentingan terhadap pagar laut itu kan kita bisa tempuh dua jalur berpikir. Oke. Yang pertama mungkin tadi hipotesa, kita punya dugaan dan dari dugaan itu kita coba telusuri apakah benar dugaan tadi. Tapi karena saya praktisi, pengacara lebih suka preskriptif. Jadi berangkat dari data aja, fakta aja bagaimana. Dan dari data dan fakta nanti pada kesimpulan. Ternyata sama juga dengan analisa kepentingan tadi. Jadi kalau kita bicara pagar laut nggak mungkin lah itu kepentingan nelayan. Secara logika dengan analisa kepentingan apa bagi nelayan pasang itu udah nggak nyambung. Udah selesai lah sama Pak Khalid ya nelayan itu. Ini udah selesai lah logikanya begitu. Jadi walaupun ada orang disuruh pura-pura mengaku nelayan itu nggak masuk akal ya? Nah, pembohong. Pembohong, pembohong. Nah, justru saya melakukan penelusuran dan dengan logika ini lebih realistis. Jadi memang pagar itu dari sumber informasi yang saya terima dan ini bagian dari materi perkara loh Bang. Menarik nih. Berarti di materi perkara gugatan perdata yang diajukan Bung Qasim ada disinggung sedikit masalah pagar laut? Iya, jadi ada 8 poin perbuatan melawan hukum yang menjadi materi muatan gugatan. Di poin 5 itu kami juga singgung bukan pagar lautnya, menghalangi akses nelayan untuk melaut. Ya, dalam hal ini karena adanya pagar laut. Nah, deskripsinya memang ada pagar laut. Tapi simpulan daripada PMH-nya itu adalah salah satunya menghalangi akses publik terhadap fasilitas atau yang semestinya menjadi hak publik, jalan, jembatan, sungai, termasuk laut. Karena itu akses nelayan untuk mencari nafkah. Ya, mencari ikan, mencari kebutuhan mereka nafkah begitu. Lah saya kan banyak orang, saya kan turun untuk mengumpulkan bukti-bukti orang yang tanahnya ditimbun belum dibayar, baru dibayar sebagian, harga yang murah. Nah kemarin saya wawancara untuk kepentingan mitigasi kasus, ada warga di Kosambi mengeluh 6 hektar 1.000 meter, berarti berapa? 61.000 lah katakanlah ya. Itu tidak dibayar langsung diuruk, hilang saja. Sekarang sudah jadi perumahan. Itu belum diselesaikan pembayarannya ya? Nggak ada pembayaran sama sekali. Sekarang. Nah, saya kaji dari beberapa sumber ternyata laut dan darat itu punya modus untuk merampas. Nah, balik dulu ke pagar. Pagar tadi saya dapat informasi dan ini yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah, bukan memanggil jaringan rakyat Pantura itu JRP itu, yang logikanya sudah nggak nyambung itu. Jadi ternyata ada nama-nama yang ini menjadi aktor baik di tingkat lapangan maupun aktor yang memberikan pendanaan. Kan itu segitu gedenya nggak mungkin dana orang kecil-kecil. Nah kami temukan nama Mandor Mehmet. Mandor Mehmet ini yang mengerjakan proyek. Dia kemudian yang belanja bambu, dia cari pegawai dan sebagainya lah. Informasi ini kami terima dari mandor lain yang dia mau nyetor bambu nggak diterima, marah lah. Akhirnya cerita semuanya. Ketemu Mandor Mehmet atas permintaan Gojali atau Eng Chun, nama Cinanya, itu yang biayai Ali Hanafi Lijaya. Ini orangnya Aguan. Apa urusannya dengan Aguan gitu loh? Kenapa dia harus membiayai? Dari informasi yang kami kumpulkan,
pagar itu bukan untuk pemecah ombak, apalah itu kan abrasi, nggak masuk akal lah. Jadi itu ditanam di peta bidang yang di atas peta bidangnya itu ada sertifikat hak milik dan juga hak guna bangunan. Kan sebelumnya orang nggak percaya. Iya, masa ada... Sampai ketemu Tempo buka. Dan hari ini kan terbuka semua, diakui oleh Menteri ATR, Kepala BPN. Jadi kepentingannya adalah untuk mengkapling prakondisi agar steril dari nelayan, dan setelah itu nanti inilah yang akan diklaim, diokupasi sebagai sertifikat milik mereka, lalu ditransaksikan dengan oligarki properti, dan ini yang nanti akan, nah ini yang menarik nih, yang beda dengan Pantai Utara. Kalau Pantai Utara itu kan laut, kemudian dijadikan daratan, namanya reklamasi. Kalau ini dalihnya dulu sekali ini daratan, kena abrasi jadi laut, sehingga sertifikatnya muncul. Nah, nanti kami bangun lagi, kami judulnya bukan reklamasi tapi restorasi. Nah, siapa yang punya kepentingan? Ya oligarki properti Pantai Indah Kapuk. Jadi di balik ini semua sebenarnya aguan. Nah, kalau bicara aguan, siapa lagi di balik itu? Yang Antoni Salim. Saya kan selalu mengingatkan itu berangkat dari data ya. Nah, sekarang analisa dari kepentingan. Siapa yang berkepentingan magar laut itu? Tentu orang yang punya rencana terhadap laut tadi gitu. Kalau rencana laut itu adalah untuk abrasi, nggak masuk akal. Tapi kalau rencana atas laut itu dikaitkan dengan industri properti karena ini berdekatan dengan PIK 2, masuk akal. Sangat masuk akal. Masuk akal sekali. Dan faktanya sudah ada di PIK 1 itu sudah ada yang direklamasi. Cuman dulu karena ada masalah reklamasi, nah mereka cari modus lain apa ya yang kira-kira lebih bisa smooth gitu. Lagi pula kalau reklamasi itu kan perizinannya lebih sulit ketimbang melakukan restorasi seolah-olah daratan. Nah, saya ingin tegaskan. Jadi modusnya dirubah ya? Modusnya dirubah dari reklamasi menjadi restorasi gitu. Jadi jelas itu nama-nama yang kami sebutkan. Dan kami sebenarnya Bang tidak mau informasi ini hanya kami ketahui atau informasi ini tidak membantu proses pengungkapan. Kami sudah datang ke KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan informasi ini. Kami sudah kirim surat audiensi. Dan memang kami sempat bikin konferensi pers di depan KKP untuk menjelaskan. Agar apa? Nama-nama ini yang ditindaklanjuti. Bukan malah manggil lagi jaringan nelayan Pantura yang sudah jelas nggak masuk akal gitu loh. Ini kan buang-buang waktu gitu loh. Dan aneh ya. Nah, disitulah kami memang menyimpulkan berdasarkan temuan dan juga kenapa sih kok pejabat ini tindakannya lamban, bahkan kalau melakukan tindakan pun terpaksa setelah ramai, dan itu tindakan yang kecil sedikit. Karena semua sudah terlibat. Jadi semua hampir aparat sudah dikondisikan ya. Nah, pagar tadi kan sebenarnya ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu yang bermain apa? Aparat desa. Kepala desa ya? Aparat desa berarti termasuk kepala desa. Ya. Kemudian ada notaris yang akte jual beli. Saya ketemu satu notaris, dia melakukan transaksi banyak, puluhan AJB dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Mana ada notaris hari libur bikin AJB dalam waktu yang bersamaan banyak sekali AJB. Dan modusnya selain yang di laut, kalau di darat untuk merampas tanah rakyat biar negosiasinya murah Bang. Abang misalkan punya tanah, kiri atau sertifikat lah, sama-sama ini dirampas. Ini main dengan BPN, dengan lurah, terbitkan sertifikat lain, NIB lain. Nah, lalu ini seolah-olah di-plotting, oh ini overlap, ini numpuk punya bapak itu nggak benar. Sekarang dah jual aja. Nah, orang ini karena nggak punya kemampuan, daripada nggak dapat sama sekali, ya akhirnya dilepas. Dengan harga murah. Nah, yang nggak masuk akal, masa ada individu boleh menguasai tanah sampai 900 hektar. Jadi Bung Kosim temukan itu ya? Menemukan. Nah, orang yang ditaruh untuk ngambil ya tanah-tanah ini ada 3 nama yang terkenal. Satu Gojali, yang Engcun tadi, dia mainnya banyak peran dia. Jadi Gojali ini alias Engcun ya? Engcun, ya. Ya. Kalau di Engcun ini orangnya Aguan nggak? Iya. Tapi nggak langsung, lewat Ali Hanafiah Wijaya. Ya. Dia kalau disertifikat namanya A Gojali, Ahmad Gojali. Kedua Freddy. Freddy juga dipakai gitu. Yang ketiga itu Hendry. Freddy, Hendry, Gojali, 3 nama ini. 3 nama ya. Saya ada dokumennya tadi, saya tinggal 3 nama ini menguasai banyak sertifikat yang dijadikan sarana untuk merampas tanah rakyat. Makanya saya sejak awal concern Bang, saya katakan ini bukan jual beli, perampasan. Kenapa? Saya membatasi definisi perampasan adalah
ya tanah yang diambil oleh pihak lain tanpa keridhaan pemiliknya. Baik karena nggak ridho harganya, apalagi nggak dibayar sama sekali. Rata-rata di sana itu akhirnya melepas 35.000, 50.000, 100.000 bahkan nggak dapat sama sekali. Itu karena mereka tak berdaya. Jadi kalau terjadi transaksi bukan berarti, oh kami udah beli loh. Iya, secara formal beli, tapi prosesnya itu tidak berdasarkan kesepakatan atas keterpaksaan. Ada intimidasi sedikit mungkin. Oh, bukan sedikit. Nah kemarin kami temukan kalau enggak, bahasanya si Ali Hanafi Ali Jaya kepada orang saksi kita itu, ada podcastnya itu. Kalau enggak, lu gua lelepin di apa namanya? Empang. Intimidasi sampai begitu. Udah teror ya? Coba, pertama ditawar 200.000. Oke. Dia ngomong sama pemiliknya, ya sudah 200.000 nggak apa-apa. Begitu datang sama si Ali Hanafi bilang, kalau sekarang saya nggak 200.000, 150.000. Langsung 150.000. Mundur loh. Katanya kemarin 200 ya, tapi gitu. Datang lagi, ya udah 150 nggak apa. Oh kalau sekarang 100.000. Mau ambil bayaran, kalau nggak mau, saya gusur. Langsung uruk. Begitu mainnya si Ali Hanafi Jaya ini di lapangan, di korban. Terkenal monster perampas tanah ini. Dan memang udah terlalu kenyang ini, muntah mungkin. Ini mungkin ya Allah yang berkehendak dia akhirnya rame terungkap. Ini yang sekarang bisa jadi dikorbankan ini. Karena kalau mau narik keaguan itu kalau berdasarkan bukti hukum sulit ngelompat. Tapi analisa kepentingan. Siapa yang diuntungkan dari tanah tadi? Ya aguan. Karena proyeknya akhirnya tanah-tanah rampas jadi ujungnya digunakan untuk industri properti PIK. Siapa yang punya PIK? Ya Aguan sama Antoni Salim. Kalau PIK untung besar, siapa yang paling cuan? Ya Aguan dan Antoni Salim. Jadi saya berkali-kali mengatakan, gak bisa Aguan sama Antoni Salim itu cuci tangan. Analisis sederhana analoginya, Bang. Ada motor dicuri, dipretelin, dijual. Terus kata, kita kan gak hanya ngejar siapa yang nyuri sama pretelin. Siapa yang nampung kan? Toh akhirnya penampung itu kan penadah. Nah kalau sekarang ada mafia tanah dengan cara yang seperti itu, kita tanya, ujungnya tanah ini siapa? Yang make, yang jadikan proyek properti jadi untung beliung? Siapa? Kan PIK. Artinya, Aguan juga terlibat sebagai penadah tanah rampasan dari rakyat tadi. Gitu. Oke, berarti jelas ya kronologisnya dan modusnya ya, bahwa ada orang yang bisa menguasai sampai 900 hektar ya. Iya, hanya 3 nama 900 hektar. Coba padahal cuma terdiri dari 3 nama dan itu ada masuk dalam circle Aguan semua ya, perusahaannya Aguan ya. Berarti ini orang yang bermain untuk kepentingan perusahaan yang Pantai Dakapu. Oke, dan yang lebih menarik lagi Bung Kosin, kalau kita lihat ya dari penjelasan bahwa ini kan ada terbit sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di atas laut nih, ya. Ini kan menarik. Ini kan pelanggaran sebenarnya. Kira-kira kalau menurut Bung Kosim nih ya, apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga mereka melakukan ini semua? Apakah aparat BPN ya, yang ada di Banten atau di Tangerang ini turut terlibat sehingga bisa keluar sertifikat baik SHM maupun hak guna bangunan HGB di atas sebenarnya laut ya, kalau kita lihat, walaupun tadi Bung Kosim katakan mungkin dia punya modus, dia pertama bilang ini daratan ya lewat restorasi, kemudian karena proses abrasi dan lain sebagainya pasang dia menjadi lautan kan gitu kan. Sehingga itulah yang nanti dijadikan alasan untuk menerbitkan sertifikat, dan sekarang kan terbukti bahwa ternyata di laut itu memang ada sertifikat. Sertifikat. Kalau menurut Bung Kosim sendiri, memang ini bagian dari skenario yang disusun oleh Pantai Indah Kapuk nggak? Iya, saya menduga kuat bahkan berkaitan ini bagian dari skenario. Jadi aparat kita tuh, ya inilah yang saya sebut kita itu seperti ada entitas negara lain. Jadi aparat kita tidak tunduk pada konstitusi yang mengatur tugas pokok, fungsi dan kewenangan mereka, bagaimana mereka bekerja, tapi tunduk pada atensi oligarki. Pada pemodal ya? Pemodal. Ya. Dan modusnya memang ya macam-macam. Ada satu pegawai BPN yang nggak mau terlibat di sini. Dia nggak mau terlibat karena tahu ini zolim, uang itu uang haram. Menurut informasi yang kami itu 500 juta per orang, dikasih mobil juga untuk sulap-sulap yang seperti ini. Dia dibuang ke Kalimantan. Maksudnya tugasnya dibuang. Nggak lama kemudian dia nggak betah, dia pulang, akhirnya sudah meninggal sekarang. Jadi ini melibatkan yang pertama, kalau kita bicara sertifikat itu asalnya dari desa, karena desa yang paling mengetahui lokasinya. Awalnya ya? Ya, dari desa, Giri itu diproses. Nanti kan ada PM1, tanda. Nanti ada juga keterangan sporadik penguasaan fisiknya. Tidak sengketa PM1 itu kan semua lurah. Atau kepala desa, bukan lurah ya. Kalau lurah kan di kecamatan, di kelurahan.
Ini kepala desa kan produknya. Baru setelah itu lengkap diajukan ke BPN, ke ini dulu. Transaksi jual beli, notaris yang bermain. Notaris. Baru peningkatan hak ke BPN. Nah, sebenarnya kan orang BPN itu makanya nanti yang paling ketar-ketir itu bagian pengukuran. Nggak mungkin kan dia ngukur laut. Lawang itu baru terbit 2023. Kalau itu terbit mungkin 1950, oke lah. Sekarang udah jadi laut bisa berdalih. Terus dia pura-pura, oh itu ukurannya dulu darat jadi. Nah, sekarang udah jadi laut, de facto tuh laut. 2021 diurus, 2021 itu udah laut. Nah ini yang memang saya agak khawatir gitu, ada operasi penyelamatan dari BPN. Karena BPN nggak mungkin semua yang diselamatkan, harus ada yang dikorbankan. Ada kambing hitam. Ada kambing hitam, karena tadi saya baca, saya lihat statement dari Menteri ATR. Jadi nanti akan dilakukan penindakan, terutama yang sudah disebutnya bagian pengukuran sampai kepala kantahnya, kepala kantor pertanahan BPN itu. Tapi ada satu kata kunci yang menarik untuk kita simak. Ya ini apa? Dia akan melihat nanti geospasial tentang garis pantai itu di mana posisinya. Misalkan ini laut. Kalau ditetapkan garis pantainya sebenarnya itu memang di sini, maka yang akan ditindak hanya sertifikat yang ada di sini. Yang sini dianggap aman karena dulu pernah daratan. Diselamatkan nih sebagian. Diselamatkan lagi oligarki. Iya. Yang di sini nih habis nih hancur-hancuran, nggak ada alasan. Tapi kalau kita bicara 2001, kan sebenarnya garis pantainya nggak mungkin bisa di sini. Makanya ini harus kita cek. Pasti di sini. Semua sertifikatnya pasti bodong, pasti bermasalah. Ya bisa secara objektif mungkin dia ingin memastikan bahwa itu benar-benar laut, bukan wilayah daratan atau tambak-tambak sebelumnya. Secara subjektif kan bisa itu menjadi sarana penyelamatan nanti. Seolah-olah ada yang ya 5 meter di bibir pantai, oh itu dulu daratan, jadi amanlah dia, nggak kena. Oh itu sah dulu diproses, dulunya daratan. Nah, makanya ini kita lihat ke depan ini yang akan diproses siapa saja. Nah tapi agak menariknya begini, ini yang karena rame ya. Akhirnya ini kan akan tinjau ulang, dan tinjau ulang dari sertifikat itu tidak ada cara lainnya pembatalan. Pembatalan itu bisa dilakukan oleh kalau kita bicara keputusan tata usaha negara atau besiking kan. Keputusan tata usaha negara atau besiking dalam hal ini sertifikat ya, itu kan bisa dibatalkan oleh badan atau pejabat tun yang bersangkutan atau atasannya, atau lewat pengadilan. Nah ini lewat atasannya. Kalau koreksi masih proses. Kalau di BPN itu kan kewenangan di Kantah, bukan Kantah, Kanwil. Nah di Kanwil. Dugaan saya nanti BPN akan membatalkan lewat Kanwil. Cuman tadi apakah akan ada operasi penyelamatan ini? Nah yang perlu kita cek lagi, mana sertifikat ditaruh di agak tengah laut. Ini yang paling bermasalah, potensi kena kasus ini. Nah memang yang jadi sulit untuk kita percaya semuanya akan proses sampai tuntas adalah karena di sini ada kepentingan PIK. Nggak mau dong dia mau melepaskan itu semua. Dia udah biaya berapa ini untuk bikin simsalabim ini. Makanya kalau kita bicara ini, maka seluruh kepala desa yang punya wilayah laut di Kabupaten Tangerang itu harus diperiksa itu. Pasti terlibat. Dari situ mulanya ya? Iya. Bisa terungkap aktor intelektualnya. Semua dari desa ya. Walau kalau aktor intelektualnya secara hukum ya, bisa jadi putusnya nanti adalah di Engcun, Gojali. Orang-orang yang ditaruh namanya sertifikat doang. Makanya kemarin ada hal yang menarik. Engcun ini curhat dengan informan saya. Gimana ini Bang? Cun, ya sama-sama di sana kan banyak Cina Benteng ya. Sipit-sipit ya Cina Benteng. Engcun ini Cina Benteng? Cina Benteng juga. Cun, mau nggak mau ente yang kena. Kenapa? Nama ente yang ada di sertifikat. Tapi gimana lagi Bang? Nah, ente kenapa dulu mau? Ya cuan mungkin ya. Cuan, dikasih duit. Makanya hari ini orang-orang yang secara de jure ada dalam proses sertifikat itu yang paling takut hari ini. Itu dari sisi produk siapa yang namanya muncul di situ. Yang kedua, seluruh pejabat yang terlibat dalam proses yang ada kewenangan untuk menerbitkan baik dari sisi awal sampai purna sehingga terbit sertifikat itu sekarang lagi ketakutan semua ini.